Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki topik stres kerja yang merupakan bagian dari perkuliahan psikologi industri. Intinya ini materi akhir ya. Kalau kita bekerja dalam organisasi, di organisasi membuat karyawan bekerja, tentunya kadang-kadang namanya bekerja itu kadang-kadang walaupun sudah diatur bobotnya segala macam, tapi kan namanya pekerjaan di industri, apalagi di industri itu kan dinamis. Kadang-kadang ya kadang-kadang order tuh banyak, kadang sedikit ya. Terus bahkan kalau semakin perusahaan ordernya banyak kan pengen profitnya besar, ordernya banyak, ya tentunya apa yang harus dikerjakan jadinya banyak juga. Makanya hal ini bisa jadi memunculkan stres kerja, walaupun itu bisa jadi. Tapi intinya sebenarnya di sini makanya kita perlu belajar stres kerja. Walaupun kondisinya lebih kepada stres kerja itu nanti ketika memang dalam pekerjaan itu ada sesuatu hal yang membuat karyawan itu ternyata tidak bisa, ya istilahnya ada tekanan, itu seperti apa? Kan khawatirnya kalau dibiarkan, stres ini dibiarkan itu nanti berpengaruh jelek kepada karyawan itu kan. Makanya kita perlu bahas kaitannya dengan psikologi industri ini. Jadi stres, kita mulai dengan stres ya. Stres itu apa? Stres itu tegang, kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan bahkan bisa saja kepada kondisi fisik seseorang. Kondisi fisik seseorang. Nah, ini menurut si Agian. Ada bermacam definisi, kita bisa lihat di sini, atau ada yang cemas, intinya tegang ya. Nah, ini bisa disebabkan macam-macam. Ketika tadi Hellriegers Klockum, ini yang terjadi ketika tuntutan atau stresor dirasakan individu melebihi kemampuannya untuk mengatasi masalah. Iya, kalau biasanya kalau masih dalam kendali seseorang, ya dia biasanya tidak akan merasa tegang, merasa stres, masih dihandle. Tapi ketika sudah di atas ininya kemampuannya, biasanya itu menjadi stres. Stres kerja, menurut Robin, stres kerja merupakan beban kerja yang berlebih, perasaan susah dan ketegangan emosional yang menghambat performansi individu. Nah, seperti ini. Nah, kalau menurut Quick ini, stres itu dibagi dua, yaitu eustress sama distress. Loh, apa itu maksudnya? Eustress ini akibat positif yang ditimbulkan oleh stres, dan kalau distress adalah akibat negatif. Loh, ternyata kok stres ini ada akibat positifnya ya, gitu ya. Nah, kan kita awalnya berpikir stres ini semuanya negatif ya. Ternyata enggak. Ternyata bisa saja stres itu berakibat positif dan bisa negatif. Sama seperti kita olahraga. Ya, otot kita kan olahraga itu ingin membentuk ototnya kan, supaya badannya bagus, sehat. Itu kan kita membentuk otot dengan olahraga yang berat. Artinya kita paksa otot kita untuk mengambil beban-beban yang berat. Itu kan capek. Olahraga yang bodybuilding itu capek, tapi kita tahu itu nanti akan membentuk otot kita kuat. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa, ya itu kan positif. Jadi otot kita diberi tekanan supaya dia nanti berakibat positif. Nah, itu seperti itu eustress. Nah, begitu juga di dunia kerja. Ada kalau santai terus bisa jadi kita malah merasa bosan. Tidak, kemarin kita sudah ngomong masalah kepuasan kerja ya, bisa jadi malah kita merasa tidak puas dalam bekerja. Artinya tidak ada challenge. Nah, ini stres ini adalah hal tadi, beban yang kemudian bisa membuat kita lebih baik. Nah, tentunya kalau ini ada ukurannya kan, karena kalau terlalu berlebihan banget bisa jadi malah jadi dia distress. Jadi memang ini efeknya kalau distress itu yang bosan, frustasi, kecewa, kelelahan fisik, gangguan tidur, mudah marah, itu ya intinya itu yang distress. Ya, ini kita tidak inginkan kalau distress, tapi kalau stres ini kita inginkan. Kadang dibuat kompetisi itu kan, supaya lomba itu kan kompetisi ya. Maksudnya kalau lomba, ngapain sih kita berkompetisi, kita capek lari gitu. Sudahlah gitu. Misalnya main bola ngapain sih kita capek-capek ngejar satu bola bolak-balik dikirim, ditendang ke sana kemari gitu kan. Tapi itu kan sesuatu hal yang menarik ditonton ya. Nantinya ada hal-hal
sifatnya eustress. Di pekerjaan juga begitu. Nah, apa sih yang menyebabkan sumber stres itu di pekerjaan? Itu ada beberapa, itu bisa dari work factor, jadi faktor pekerjaannya itu sendiri. Nah, itu ini kalau bisa lihat di sini, bisa aja pekerjaan tuh mintanya gimana, terlalu tinggi atau terlalu low, malah bisa bikin stres, bisa bikin bosan. Interpersonal relationship yang jelek, jadi hubungan antar karyawan yang jelek, progres karirnya terlalu lamban atau terlalu cepat. Jangan salah, terlalu cepat itu juga kadang kan kita butuh penyesuaian. Kita langsung tiba-tiba dari karyawan terus langsung jadi direktur. Wah, kayaknya hebat, tapi kan bebannya bisa nggak? Harus langsung ngurus ini, targetnya besar, ini kan bisa jadi stres. Nah, itu. Kemudian dynamic role, jadi apakah ini dinamisnya ini pekerjaan itu tuh bagaimana? Itu dari sisi pekerjaan. Dari sisi personal juga, bukannya ada kita tuh punya keinginan, kita punya kemampuan kan, ya sebaiknya kan kita memang mengambil pekerjaan tuh yang sesuai kemampuan kita. Kalau di atas kemampuan terlalu jauh, ya kitanya akan merasa berat. Juga ada tipe personality, ada orang-orang yang memang mungkin mereka suka ini ya, lebih tahan terhadap stres, ada yang nggak bisa, yang dikenain stres saja langsung kena, lebih suka yang happy fun atau santai. Itu kan beda-beda tipe orang. Atau mungkin di luar pekerjaan, artinya ya kita tahu walaupun orang bekerja itu kan mereka manusia itu juga punya kehidupan di luar pekerjaan ya, punya keluarga, punya hubungan dan macam-macam. Ini bisa juga berpengaruh. Misalnya di keluarganya tidak baik hubungannya, ya cerai atau gimana, kan itu bisa jadi berefek kepada pekerjaan. Ini ya sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Jadi tadi penyebab stres kerja ini juga bisa dari faktor organisasi, menurut Lutan ya, kalau ini menurut Lutan dan Robin, faktor individu tadi sama faktor lingkungan atau non pekerjaan tadi. Ini kalau tadi kan yang referensi sebelumnya work, individual sama non-work, nah ini organisasi, individual sama lingkungan kerja. Intinya kalau stres itu juga bisa jadi terjadi karena ada konflik-konflik ya. Kita perlu memahami bahwa di pekerjaan itu ada konflik. Nah, konflik-konflik ini juga bisa membuat seseorang mengalami stres. Itu. Ya, ini beberapa tipe konflik: personal konflik, having to do things we really do not want to, jadi dipaksa melakukan pekerjaan yang kita nggak mau, itu bisa membuat stres. Intergender konflik, jadi di situasi di mana dua orang itu where two or more people are asking you, jadi ada dua orang yang menyuruh kita melakukan pekerjaan yang berbeda. Jadi di sini disuruh apa, di sini disuruh apa, kan juga bisa bikin stres. Interrole, harus memegang beberapa peran bersamaan ya di hidup kita. Nah, itu kan juga bisa menjadi konflik. Kita kan, tapi namanya manusia kan seperti itu ya. Kita ini sebagai mungkin yang sudah menikah, yang sebagai kepala keluarga, sebagai kepala divisi, sebagai kepala masyarakat, itu kan kadang-kadang. Nah, ini juga kalau terlalu berlebihan itu juga enggak. Intragender konflik, disuruh seseorang melakukan sesuatu, tapi di saat yang lain juga ada yang mencegahnya melakukan sesuatu. Di sisi ini sebagai contoh, di sisi ini mahasiswa itu disuruh aktif, disuruh ini aktif mengikuti apa yang disuruh dosen, tapi di sisi lain temannya ngapain sih kamu mau kayak begitu, cari muka atau lagi, kan jadinya konflik. Ini hal-hal yang bisa bikin stres kalau tidak bisa dilakukan, bisa ini dengan baik ya, kita ulangi. Nah, itu banyak hal tadi. Stres itu bisa dari bermacam-macam penyebabnya, bahkan konflik itu juga bisa menyebabkan stres, dan konflik ini pasti ada. Nah, terus kenapa kita perlu mempelajari stres kerja ya? Tadi kita sudah pahami. Kalau hal ini tidak diatur dengan baik, dia bisa menjadi stres, dan itu bisa menyebabkan hal yang tidak baik bagi karyawan. Nah, konsekuensinya ya tentunya produktivitas bisa menurun dan macam-macam. Nah, ini intinya
Artinya kita perlu memahami bagaimana kemudian stres kerja itu bisa terjadi. Stres tadi ada level individu, ya tadi kita bisa pahami individunya dari mana. Biasanya itu terkait dengan tugas pekerjaan seseorang. Biasanya individu itu dia intinya adalah di mana terlalu banyak pekerjaan atau di bawah tekanan waktu yang ketat. Itu biasanya gitu kalau individu. Kalau stres kelompok, biasanya ini disebabkan oleh dinamika kelompok dan perilaku manajer. Nah ini biasanya kan udah kelompok itu kan di unit ya, biasanya kan dipimpin. Nah, pimpinan atau manajer menciptakan stres pada pegawai dengan menunjukkan perilaku yang tidak konsisten, gagal memberikan dukungan yang memadai, tidak peduli, arahannya tidak memadai, lingkungan produktivitasnya tinggi. Jadi terlalu cepat larinya, ya seperti itu bisa jadi ya. Intinya di kelompok ini, makanya leadership penting, kita belajar leadership kemarin kan supaya bisa hal ini tuh bisa diatur dengan baik, karena kalau tidak bagus ya bisa jadi stres, bisa loh dari satu unit tuh stres tuh karena bosnya yang nggak bisa memahami, itu bisa jadi terjadi. Atau stres soal organisasi ya, dia mempengaruhi sejumlah besar pegawai. Jadi ini hampir satu organisasi ya. Situasi lingkungan kerja mempunyai tekanan yang tinggi sementara tidak ada tempat bagi pegawai untuk melepaskan stres mereka, maka ini menimbulkan kobaran respon stresnya. Ini bisa jadi, makanya kalian kadang kita melihat demo satu perusahaan itu demo atau supir bis demo itu satu perusahaan ya, karena mungkin tidak ada tidak ada salurannya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya bisa dari sisi pertama psikologis yang mungkin psikologis itu dari perilakunya kelihatan ya, kegelisahan, lesu atau apa, atau sudah sebenarnya perilaku yang jelek, menyimpang, penggunaan obat-obatan, minuman keras dan seperti itu, intinya merusak diri ya, mungkin dari kecelakaan kerja karena terlalu nggak fokus. Atau kognitif, yaitu kemampuan mengambil keputusan. Kognitif itu kan berpikir. Jadi ini kita dalam bekerja kemudian mungkin lemot ya, kurang mengambil keputusan juga nggak bagus, hilang konsentrasi, kurang peka, bisa. Atau fisiologis ya, ini ya sakit lah. Kalau sudah fisiologis itu biasanya mungkin sakit, nggak bisa bekerja sama sekali. Ini contoh ya, apa sih efek yang paling berbahaya ya kalau kita stres kerja. Mungkin kalian pernah dengar contoh di hutan Aokigahara, ini ada di Jepang ini. Ini terkenal dengan sebagai hutan tempat orang bunuh diri. Jadi hutan bunuh diri di Jepang ini. Ini sudah sampai data-datanya 21.000 di tahun 2016. Itu angka tersebut paling rendah selama 20 tahun terakhir. Jadi memang Jepang itu terkenal, sekarang Korea juga ya katanya, itu terkenal negara dengan yang negara maju kan, Korea sama Jepang. Di Asia yang negara maju kan Korea sama Jepang. Ya ternyata tingkat stresnya tinggi, tingkat stres dari pekerjaan. Nah ini juga sesuatu hal yang berbahaya, dan tingkat di Jepang kita tahu bunuh dirinya tinggi. Nah ini sesuatu ya, jangan sampai kan stres yang tidak terjaga itu menjadi bunuh diri. Makanya kita perlu kemudian melakukan manajemen stres yang baik. Artinya pada tindakan yang bisa mengurangi stres. Stres ini lebih kepada tadi ya, distres yang berbahaya kan distres. Pada tindakan yang mengurangi stres dengan membantu individu memahami respon stres, mengenali stres, dan meminimalkan dampak negatif dari pengalaman yang bukan stres, khususnya distres. Jadi ini gimana caranya? Makanya kalau di bekerja itu kadang-kadang ada kalau Jumat kita olahraga gitu, biar nggak terlalu capek ya. Kadang-kadang ada tiap tahun ada event dibiayai kantor segala macam, itu supaya memang bekerja tidak terlalu stres. Dari sisi pribadi juga gimana? Sisi pribadi juga kita bisa lakukan dengan caranya teknik relaksasi juga bisa ini ya, dalam ini mengurangi minimal biar waktu bekerja itu tidak bisa rehat lah, tidak kemudian tanam terus ini juga bisa. Relaksasi ini untuk pribadi ya, teknik relaksasi ini lebih kepada pribadi. Nah, kalau
wellness program. Nah, ini yang bisa oleh organisasi dirancang. Bisa dirancang oleh organisasi untuk membantu mengurangi tadi bagaimana stres itu. Dengan mungkin kesehatan ya, benefit kesehatan. Dengan ini manajemen kesehatan yang bagus tadi seperti olahraga, terus pencegahan penyakit, nanti promosi kesehatan, gaya hidup sehat, atau di ini kan olahraga kan gaya hidup sehat, atau mungkin dikurangi kerja sambil duduk atau seperti apa. Terus sasarannya adalah nah ini contohnya ya, contoh wellness program tadi kesehatan, soalnya mengurangi rokok, jangan sampai merokok, di ini gaya hidup sehat, tidak sehat tuh jangan sampai terlalu banyak begadang, hal-hal yang bisa di encourage oleh organisasi untuk mengatur agar karyawannya itu tidak sampai stres. Begitu. Nah, itu bahasan singkat kita tentang stres. Jangan sampai intinya ya, stres merupakan kondisi ketegangan berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Nah, karyawan itu kan yang dia pakai yaitu semuanya, modalnya kan dirinya bekerja dengan baik. Kalau sudah terganggu emosinya, berpikirnya, sampai bahkan fisiknya, ya kita mau gimana lagi, bekerja tidak akan optimal. Bekerja tidak optimal itu baik buat karyawannya maupun buat organisasi sesuatu hal yang tidak baik. Jadinya perlu di manajemen jika hal ini terjadi. Itu mungkin bahasan terkait stres ini. Ini referensi yang bisa dibaca-baca. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.